Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kehidupan kita. Saya mengucapkan terima kasih bagi kalian yang telah mendukung di channel Hendrik Sungkung. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komentar, serta share video ini agar video-video ini semakin hari semakin berkembang, khususnya di dalam memberikan materi pendidikan agama Kristen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit soal ulangan pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk semester genap tahun kurikulum 2013 atau K13 untuk kelas 9. Di sini saya berharap kalian bisa menyiapkan alat tulis, buku dan pensil maupun bolpen. Tujuannya agar kalian boleh menjawab soal-soal karena soal yang dibagikan dalam bentuk pilihan ganda. Tujuannya agar setiap kalian bisa melatih kemampuan kalian. Kalian juga bisa mengoreksi Oh, ternyata dari sekian banyak saya cuma benar sekian. Dengan demikian, kalian akan terus dilatih, diasah kemampuan kalian di dalam menjawab pilihan ganda. Pilihan ganda mungkin bagi kalian itu sangat mudah, tetapi salah saja nanti nilainya menjadi 0 Beda dengan esai-esai, salah pun biasanya ada pertimbangan guru di dalam memberikan nilai. Kalau pilihan ganda salah salah, tidak bisa dibenarkan. Papa berharap kalian bisa semangat dan siap untuk mengikuti setiap pembahasan soal. Tuhan Yesus memberkati kelas 9. Baiklah, untuk kelas 9, kita lanjut di soal pembahasan kita pada pagi hari ini. Nomor 1. Dari kita mungkin pernah mengalami sakit berat, ringan, sakit menular, dan harus tinggal beberapa waktu lama di rumah sakit. Bahkan ada yang mengalami keadaan kritis dan meninggal. Jadi baik sakit dan penyakit menjadi bagian tak terpisahkan dari A. kehidupan kita, B. kematian kita, C. penderitaan kita, D. kesengsaraan kita. Nomor 2. Pada umumnya, orang yang terkena penyakit menganggap sakit sebagai suatu gangguan. Betapa ringan suatu penyakit orang sedang menjalaninya disebut sebagai orang sakit atau penderita sakit. Atau kalau tinggal di rumah sakit disebut pasien. Hal ini termasuk dalam pembahasan A. Sakit sebagai akibat ulah manusia sendiri, B. Sakit sebagai permasalahan kehidupan, C. Sakit sebagai dampak pola hidup yang salah, D. Sakit sebagai keterbatasan manusia. Nomor 3. Sebenarnya di dunia kesehatan dan perawatan sudah lama disadari bahwa seharusnya yang menjadi pusat perhatian adalah orang yang sakit, bukan A. hanya karena ekonominya, B. hanya karena termasuk golongan orang miskin, C. hanya penyakitnya, D. hanya pada kesembuhannya. Nomor 4. Dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, kita bisa menyaksikan kepedulian Allah terhadap umatnya, khususnya orang yang membutuhkan pertolongannya. Baik perjanjian lama dan perjanjian baru, Allah digambarkan sebagai A. gembala, B. penyembuh, C. pembebas, D. kasih. Nomor 5. Dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus disebut sebagai gembala yang baik. Hal ini terdapat dalam kitab A. Yohanes 1, B. Lukas 2, C. Yohanes 10, D. Markus pasal 2. Nomor 6.
Tuhan Yesus juga bisa memakai cara modern sebagaimana terjadi pada saat ini melalui berbagai cara. Misalnya, menyembuhkan banyak orang yang sakit, seperti menyembuhkan orang yang sebelah tangannya mati, menyembuhkan anak seorang perwira dari Kapernaum, menyembuhkan orang yang kerasukan setan, orang lumpuh, menyembuhkan orang sakit kusta, dan lain-lain. Pintu masuk kesembuhan mulai aspek fisik, mental, psikis, sosial, dan spiritual. Penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus adalah A. Kesembuhan melalui kuasanya, B. Kesembuhan secara keutuhan, C. Kesembuhan karena Yesus adalah sang penyembuh, D. Kesembuhan terjadi karena iman orang tersebut. Nomor 7. Dimensi ini berhubungan dengan bagian tampak dari kehidupan kita. Dimensi ini terutama berkaitan dengan relasi manusia bagian luarnya. Dimensi ini bisa dilihat, disentuh, diraba, dirasa, dan diukur. Dimensi yang dimaksud adalah A. Dimensi rohani, B. Dimensi fisik, C. Dimensi sosial, D. Dimensi mental. Nomor 8. David rajin sekali mengikuti kebaktian taruna remaja di gerejanya. Ia selalu datang lebih pagi dari jadwal kebaktian. Ia rindu mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan teman-temannya. Semangat yang dimiliki David tersebut sesuai dengan tugas panggilan gereja adalah A. Persekutuan, B. Pengajaran, C. Pelayanan, D. Kesaksian. Nomor 9. Beberapa pernyataan di bawah ini. Risma bersedia memimpin ibadah di kebaktian remaja. Ruth bersemangat untuk memberitakan Injil kepada teman-temannya, sedangkan Andreas dan Daniel suka menghimpun dana untuk memberi bantuan kepada korban bencana alam. Dari cerita di atas, contoh dari pelayanan diakonia adalah A. Ruth, B. Risma, C. Andreas dan Daniel, D. Andreas, Daniel, dan Risma. Nomor 10. Di masa kalian remaja seperti sekarang ini, untuk mengembangkan diri kalian agar potensi yang dimiliki semakin hari semakin berkembang, apa yang harus dilakukan? A. Hidup dengan bersyukur, B. Berusaha sekuat tenaga, C. Melatih dan mengembangkan diri, D. Hidup takut Tuhan saja. Nomor 11. Di masa pandemi seperti ini, peran apa saja yang bisa kita lakukan sebagai remaja demi tercapainya hasil belajar yang maksimal walaupun hanya lewat daring atau pembelajaran jarak jauh adalah A. Mengumpulkan tugas tepat waktu, B. Belajar menggunakan berbagai sumber buku-buku dan menggunakan media elektronik sebaik-baiknya, C. Merasa kurang efektif belajar jarak jauh, D. Berusaha sebaik mungkin. Nomor 12. Setiap orang percaya kepada Kristus dipanggil untuk bersekutu. Dengan bersekutu, setiap orang percaya saling menjaga, mengasihi, dan saling membangun di dalam iman kepada Kristus. Hal ini bisa dilihat dalam bentuk doa bersama, kebaktian bersama, dan persekutuan keluarga Kristen. Hal ini termasuk dalam pengertian tritugas gereja: A. Marturia, B. Diakonia, C. Koinonia, D. Didaskalia. Nomor 13. Tugas gereja adalah bersaksi tentang penyelamatan Allah kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Bersaksi dapat dilihat dalam bentuk penyampaian Injil atau dengan menjalani kehidupan yang penuh damai dan kasih dengan sesama. Hal ini termasuk dalam pengertian tritugas gereja: A. Marturia, B. Diakonia, C. Didaskalia, D. Koinonia.
Nomor 14, dalam masa ini remaja banyak mengalami perubahan secara fisik dan mengalami berbagai gejolak yang kadang-kadang terlihat tidak normal. Misalnya, seorang remaja begitu mudah berubah dalam waktu singkat, tiba-tiba senang dan tiba-tiba merasa sedih. Masa ini sering disebut A. masa bertanya, B. masa keterbukaan, C. masa mengambil keputusan, D. masa transisi. Nomor 15. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan dalam ranah kognitifnya. Mereka tidak percaya pada semua hal yang pernah dikatakan atau diajarkan, baik dari orang tua maupun guru. Mereka ingin mengerti bagi diri mereka sendiri, misalnya kepercayaan tentang Allah dan Kristus di dalam Alkitab mulai diragukan. Dalam masa ini, remaja membutuhkan jawaban yang jujur dan pasti. Dalam masa ini disebut A. masa transisi, B. masa mengambil keputusan, C. masa keterbukaan, D. masa bertanya. Nomor 16. Karya kasih Tuhan Yesus selanjutnya terungkap dalam Yohanes pasal 9 pada saat Kristus menyembuhkan orang yang titik-titik. Kitab Yohanes melaporkan sekali lagi terjadi reaksi yang keras karena Kristus menyembuhkan pada hari titik-titik dan Tuhan Yesus mengidentifikasikan diri dengan orang yang menderita terjadi lagi. Nah, ini kalian tinggal isi titik 1 dan titik yang kedua. Misalnya A. lumpuh dan minggu, B. buta dan sabat, C. timpang dan minggu, D. bisu dan sabat. Nomor 17. Simaklah cerita di bawah ini. Nick Vujicic adalah seorang pria asal Australia yang mempunyai kondisi tubuh cacat. Kisahnya sering ditampilkan di televisi karena begitu menginspirasi banyak orang di dunia. Dia tidak mempunyai kedua tangan dan kaki yang utuh. Kaki sebelah kirinya pendek sekali, nyaris hanya dari mata kaki sampai telapak kaki. Perkembangan dan kehidupan Nick dari kecil bukanlah sesuatu yang mudah. Ketika ia berumur 8 tahun, ia tidak dapat menerima dirinya. Ia hampir bunuh diri. Tetapi pada waktu selanjutnya, Nick Vujicic sekalipun dalam keterbatasan fisiknya, ia tetap belajar menemukan potensi dirinya, menerima dirinya, mengakui dan mensyukuri kasih Tuhan atas keberadaan dan keberlangsungan hidupnya. Ia tidak pernah berhenti belajar dan mengembangkan dirinya. Sekalipun tidak memiliki kedua tangan dan kaki yang utuh, ia dapat memainkan alat musik, berenang, makan, minum, dan mengurus dirinya sendiri, menjadi motivator yang luar biasa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Pembelajaran apa yang dapat diteladani dari kisah hidup Nick Vujicic? A. Berjuang sekuat mungkin, B. Mensyukuri hidupnya, C. Berusaha mengembangkan diri, D. Pantang menyerah. Nomor 18. Tuna Rahita adalah anak yang mengalami gangguan A. kelainan anggota tubuh, B. emosi dan perilaku, C. kelemahan dalam berpikir dan daya tangkap, D. berbicara. Nomor 19. Di bawah ini beberapa masalah yang akan dialami oleh orang berkebutuhan khusus di tengah keluarganya, antara lain kecuali A. rentang terhadap pembunuhan, B. dibuang, C. dikurung, D. diperlakukan secara khusus atau istimewa. Nomor 20. Dalam pandangan orang Yahudi seperti yang terrefleksi dalam Alkitab, pada umumnya orang berkebutuhan khusus yang dianggap titik-titik dapat dikategorikan dalam dua hal. A. Orang
berbahagia, B. orang berdosa, C. sebagai kutukan Tuhan, D. sebagai bencana. Nomor 21. Tuna laras adalah anak yang mengalami gangguan A. penglihatan, B. kelainan anggota tubuh, C. pendengaran, D. emosi dan perilaku. Nomor 22. Seperti sikap Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, maka kita pun harus meniru sikap Kristus yang titik-titik dan terbuka kepada orang dari semua lapisan, baiknya sakit, tua, muda, pandai, bodoh, terhormat, kaya, miskin, hina. A. empati, B. menghargai orang lain, C. suka bergaul, D. suka menolong. Nomor 23. Dimensi ini berkaitan dengan keberadaan atau jati diri manusia. Dimensi ini mengacu pada relasi manusia dengan sesuatu yang berada di luar jangkauannya dengan Sang Penciptanya, yaitu Roh Allah itu sendiri. Dimensi yang dimaksudkan adalah A. dimensi fisik, B. dimensi spiritual, C. dimensi sosial, D. dimensi mental. Puji nama Tuhan untuk kelas 9 untuk pembahasan soal. Tuhan Yesus memberkati, semoga mendapatkan nilai-nilai yang terbaik dan memuaskan di dalam kehidupan kalian. Harapan Bapak, kalian belajar lebih sungguh-sungguh, kuasai, pelajari materinya, dan Bapak berharap kalian bisa menjawab nilai tanpa menyontek. Walaupun Bapak tidak mengawasi kalian, tetapi ada mata Tuhan yang tertuju kepada kalian. Takutlah akan Tuhan di dalam kehidupan kalian, maka apapun yang kalian perbuat, Tuhan akan buat berhasil, dan tentunya kalian yang akan beruntung. Pesan Bapak buat kita semua bahwa tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini, dengan cara menggunakan masker jika kalian berpergian keluar rumah, kemanapun kalian pergi. Sering mencuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan orang banyak, terus jaga jarak, dan tetap berdoa buat bangsa Indonesia agar COVID-19 segera berlalu dan dipulihkan oleh Tuhan. Tidak terasa sekarang sudah tahun 2021, artinya sudah hampir 1 tahun pandemi ya melanda bangsa kita sejak bulan Maret sekitar pertengahan, dan sekarang kita masuk di awal atau minggu pertama di bulan Maret. Artinya bulan ini genap hampir 1 tahun pandemi berada di bangsa kita. Tetapi kita tetap percaya bahwa tangan Tuhan yang boleh menolong kehidupan kita, menjaga dan melindungi kita dari COVID-19, dan Bapak percaya yang penting kita melakukan bagian kita, dan pasti Tuhan menolong kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi, bahkan menyertai kehidupan kita mulai saat ini, besok, bahkan untuk selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.